Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta didik sekalian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat dan semangat kan? Ya, kita harus sehat dan semangat supaya belajar hari ini juga semangat dan fokus. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Adzana Saliha, Anidita Cahya Rahmadi, Azizi Syafa Sadel, Yoni Alperia Tantri, Indah Cahya Nabila, Shani Indira Natyo, Jessica Tamara. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai sistem organ dan organisme. Di sini siapa yang masih ingat apa itu sistem organ? Ya. Benar. Bagaimana dengan organisme? Siapa yang masih ingat dengan apa itu organisme yang telah kita bahas di minggu lalu? Nah, minggu lalu kita telah membahas sistem organ dan organisme. Nah, minggu ini kita akan memasuki materi baru yaitu mengenai ekosistem. Sekarang Ibu tanya, apa yang muncul di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata ekosistem? Ya, benar. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Nah, dalam materi ekosistem ini kita akan membahas beberapa submateri seperti komponen biotik dan abiotik, kemudian hubungan individu dengan lingkungannya, kemudian simbiosis, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan dinamika populasi. Untuk memahami lebih lanjut materi mengenai ekosistem ini, sekarang kalian perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Pertama, lingkungan. Lingkungan itu berasal dari kata environment. Nah, lingkungan itu secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Contoh dari lingkungan itu adalah makhluk hidup lain, air, cahaya matahari, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada komponen biotik dan abiotik. Apakah ada yang tahu apa itu komponen biotik dan abiotik? Benar. Komponen biotik itu dapat dikatakan dari komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Semua yang tergolong dalam komponen biotik adalah komponen yang hidup. Contohnya seperti makhluk hidup, hewan, manusia, tumbuhan, tanaman, organisme, dan lainnya. Kemudian ada juga komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen-komponen yang tidak hidup ataupun bisa dikatakan benda mati. Contohnya ada air, tanah, udara, cahaya matahari, dan lainnya. Nah, selanjutnya apakah ada yang tahu hubungan antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya disebut dengan apa? Ya, simbiosis. Nah, simbiosis itu adalah hubungan yang terjadi antar satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Simbiosis ini dapat dibedakan menjadi 3. Ada yang bisa menyebutkan? Baik. Simbiosis yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan yang terjadi antar makhluk hidup di mana kedua pihak atau kedua makhluk hidup ini saling diuntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme ini adalah misalnya kupu-kupu dengan bunga, di mana kupu-kupu akan menghisap nektar dari bunga dan mendapatkan nutrisi dari situ, sedangkan bunga diuntungkan dengan kupu-kupu akan membantu proses penyerbukannya. Nah, yang kedua ada simbiosis komensalisme. Nah, dalam simbiosis komensalisme ini hanya satu pihak yang diuntungkan, sedangkan satu pihaknya tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme ini adalah ikan-ikan kecil dan ikan hiu, di mana ikan-ikan kecil ini biasanya akan berenang mendekati atau berenang menempel di dekat ikan hiu. Tujuannya adalah agar mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu dan juga mendapat perlindungan dari predatornya. Sedangkan untuk ikan hiu, dengan adanya ikan-ikan kecil ini di sekitarnya, itu tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Nah, dalam simbiosis ini, satu individu itu akan diuntungkan dan satu individu itu akan dirugikan. Dalam contohnya, simbiosis parasitisme ini dapat terjadi di lingkungan kita seperti nyamuk dan juga manusia dengan kita sendiri, di mana nyamuk akan menghisap darah kita, menghisap darah manusia dan mendapat nutrisi dari darah tersebut, sedangkan manusia akan merasa rugi dengan digigitnya nyamuk, seperti akan terjangkit penyakit ataupun contoh kecilnya akan merasa gatal-gatal. Sekarang apa kalian sudah paham apa itu simbiosis? Coba sekarang Ibu tanya,
Siapa yang bisa memberikan satu contoh dari 3 simbiosis tersebut? Selanjutnya ada peran organisme berdasarkan kemampuannya menghasilkan makanan. Dibedakan menjadi 2, autotrof dan heterotrof. Nah, organisme autotrof itu merupakan organisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri, yaitu organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi organik. Contoh dari organisme autotrof adalah tumbuhan, di mana tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak mampu atau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan makanan atau asupan makanan dari organisme lain. Contohnya seperti hewan, seperti sapi yang memakan rumput, ataupun buaya yang memakan daging. Selain sebagai autotrof dan heterotrof, makhluk hidup juga dibedakan berdasarkan makanannya. Nah, makhluk hidup ini dibagi menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora ini merupakan makhluk hidup yang memakan daging, pemakan daging. Contohnya itu seperti singa dan juga buaya. Nah, selanjutnya ada herbivora. Herbivora merupakan makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Contohnya sapi, kambing, kelinci. Nah, yang berikutnya ada omnivora. Omnivora ini dapat dikatakan makhluk hidup yang dapat mengkonsumsi atau pemakan segalanya. Dapat mengkonsumsi tumbuhan, dapat mengkonsumsi daging, dapat mengkonsumsi biji-bijian. Nah, dalam hal ini contohnya pada hewan yaitu beruang dan juga manusia. Kita manusia ini juga merupakan karnivora karena kita memakan daging, memakan tumbuhan juga, memakan biji-bijian juga. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui sel organisme atau melalui jenjang makanan. Nah, rantai makanan ini di dalamnya terdiri atas produsen dan juga konsumen. Nah, produsen pada rantai makanan ini biasanya merupakan organisme autotrof atau yang tadi telah dijelaskan kan, apa itu autotrof. Nah, autotrof ini berperan sebagai produsen atau yang memproduksi energi. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang memakan atau mengkonsumsi produsen itu sendiri, di mana konsumen ini merupakan organisme heterotrof. Nah, perhatikan contoh rantai makanan yang Ibu perlihatkan. Di sana ada padi, belalang, kadal, dan juga elang. Di sini siapa yang dapat menyebutkan yang mana yang merupakan produsen dan yang mana yang merupakan konsumen? Benar. Pada rantai makanan ini, padi merupakan contoh dari produsen, di mana padi akan memproduksi sumber energi. Sedangkan berikutnya ada belalang yang mengkonsumsi padi atau daunnya, itu merupakan konsumen tingkat 1. Selanjutnya ada kadal. Kadal yang mengkonsumsi atau memakan belalang merupakan konsumen tingkat 2. Berikutnya ada elang. Elang yang akan memakan atau memangsa kadal merupakan konsumen tingkat 3. Nah, di atas itu kemudian nanti ada decomposer. Yang berperan sebagai decomposer adalah bakteri, di mana nanti ketika elang ini mati akan terjadi proses pembusukan yang dibantu oleh bakteri. Nah, selanjutnya ada piramida makanan dan energi. Piramida makanan dan energi merupakan sebuah sistem yang menggambarkan untuk menampilkan informasi tentang pengelompokan suatu ekosistem yang membandingkan antara komposisi dan jumlah biomasa. Nah, perhatikan gambar piramida makanan ini. Di sana ada pada posisi paling bawah itu ada produsen. Di sini contohnya ada padi dan beberapa jenis tumbuhan lainnya. Kemudian satu tingkat di atas itu ada konsumen tingkat 1, yaitu jenis makhluk hidup herbivora yang memakan tumbuhan. Kemudian di atasnya ada konsumen tingkat 2, yaitu karnivora yang akan memangsa konsumen tingkat 1. Di atasnya lagi akan ada konsumen tingkat 3 yang akan memakan atau memangsa konsumen tingkat 2. Jika kalian perhatikan piramida energi ini, dari tingkat terbawah hingga tingkat teratas itu, jumlah energi atau unit energinya itu semakin lama semakin menurun. Coba lihat, pada tingkat produsen atau tingkat paling bawah terdapat 1000 unit energi. Kemudian naik satu tingkat pada konsumen tingkat 1 itu tinggal 10 unit energi. Kemudian naik lagi pada konsumen tingkat 2 itu tinggal 1 unit energi. Dan pada konsumen tingkat 3 itu hanya tersisa 0,01 energi. Ada yang tahu kenapa hal ini dapat terjadi?
Hal ini dapat terjadi karena pada setiap proses pemindahan energi itu terjadi penyusutan energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik lainnya. Oleh karena itu, dari tingkat tropik yang satu ke tingkat tropik yang di atasnya itu unit energinya akan semakin mengecil. Nah, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan atau penjelasan dari materi mengenai ekosistem ini ada yang belum jelas? Silahkan ditanyakan. Jika tidak ada yang bertanya, maka ibu yang akan bertanya kepada kalian. Sekarang silahkan buat contoh dari rantai makanan. Nanti ibu akan tunjuk satu orang untuk menjelaskan rantai makanan yang telah ia buat tersebut. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ibu rasa sekian materi yang dapat disampaikan pada hari ini mengenai ekosistem. Selanjutnya, silakan bentuk kelompok dengan jumlah anggota maksimal 5 orang. Ibu beri waktu 5 menit dan tentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Baiklah, untuk masing-masing ketua kelompok silakan maju untuk mengambil lembar kerja peserta didiknya. Sekarang silakan perhatikan langkah kerja yang ada pada LKPD yang kalian pegang. Jika ada yang ditanyakan atau belum jelas, silakan tanyakan sekarang. Jika tidak ada, sekarang silakan lakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Ibu beri waktu 20 menit dan alat dan juga bahan yang diperlukan sudah ibu siapkan pada meja. Silakan gunakan dan lakukan pengamatan. Lakukan pengamatan sesuai dengan langkah kerja yang telah ibu tuliskan pada LKPD ini dan perhatikan apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang perlu kalian amati. Oke, sekarang kalian telah selesai melakukan pengamatan. Apakah semua data yang dibutuhkan telah kalian dapat? Apakah semua pertanyaan pada LKPD sudah kalian jawab? Baiklah. Sekarang ibu akan menunjuk satu kelompok perwakilan yang akan melakukan presentasi hasil dari pengamatan mereka. Untuk kelompok Shani, silakan maju ke depan melakukan presentasi. Nah, setelah diskusi yang telah kita lakukan tadi, anak-anak sekalian sudah mengerti kan apa saja konsep-konsep yang terdapat dalam ekosistem. Sudah paham apa saja komponen biotik dan abiotik, apa itu simbiosis, apa itu rantai makanan dan jari-jari makanan, juga dinamika populasi. Sebagai tugas lanjutan, nanti Ibu akan bagikan soal esai yang akan kalian kerjakan secara individu. Ibu beri waktu hingga minggu depan. Tugasnya dikumpulkan kembali minggu depan saat pertemuan kita. Nanti soalnya Ibu akan kirim kepada ketua kelas. Mengingat waktu kita yang tinggal sedikit lagi, Ibu rasa sekian pembelajaran kita mengenai ekosistem pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal esainya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.